Ya, kembali lagi di Kilas Indonesia Pagi pemirsa. Siapa yang mau salah, bahkan dengan kesalahan itu kita rugi. Tapi tidak ada manusia yang tidak pernah rugi atau yang luput dari kesalahan. Tapi adakah yang kita bisa ambil dari kesalahan yang kita lakukan, Bella? Iya, nah untuk membahas tentang dialog pagi ini, membuka mata di Senin ini akan mengangkat tema manusia sekali rugi melawan manusia rugi sekali. Oke, dan sudah ada bersama kami pagi ini di studio Mas Peri Faruk. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Pakai coklat-coklat nih ya hari ini. Jadi coklat days. Oke. Iya. Nah ini pertama saya mau bertanya tentang ini apa jenis-jenis orang macam ketika dia dihadapkan dengan sebuah kegagalan itu ada berapa macam konsekuensi atau tindakan yang diambil biasanya? Iya, mungkin saya kasih pengantar sedikit. Silakan, Mas. Bahwa hidup kita ini tidak 100% bebas dari kerugian, gitu ya. Tindakan kita tidak akan bisa bebas atau tidak bisa diharapkan selalu harus untung gitu. Nah, kalau kita mau untung atau tidak mau rugi, berarti hidup kita itu harus pertama jangan berkata apapun. Dua, jangan melakukan apapun. Yang ketiga, jangan mau jadi apapun. Oh, Gitu. oke. Nah, sekarang kan tidak bisa hidup seperti itu ya. Kita harus mengatakan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu dan kita ingin jadi sesuatu gitu. Oleh karena itu kerugian adalah sesuatu yang inherent. Nah, sekarang pertanyaannya Mbak Bella, ada berapa tipe sih orang kalau berhadapan dengan kerugian gitu kan, atau dengan kegagalan atau dengan ketidakefektifan gitu. Yang pertama, ada orang yang berhenti ketika rugi. Baik. Ya, jadi dia menyerah dalam sebuah kerugian. Nah, katanya secara ada satu kalimat yang diberikan oleh salah satu motivator, 99% orang ketagihan menyerah. Ketagihan menyerah. Iya. Nah, yang kedua, setelah yang berhenti dalam kerugian, ada yang dia melakukan sesuatu untuk membuat impas. Ya, jadi istilahnya kerugiannya tidak berlanjut gitu ya. Nah, saya bawa sebuah buku. Baik. Ini buku namanya Kitab Monster. Apa Ini salah satu contoh. Ini sebetulnya dari penerbitan saya, gitu kan. Pada suatu ketika ada pemimpin perusahaan di tempat saya ini itu melakukan korupsi. Baik. Dia datang ke tempat saya dan dia mau mengundurkan diri, gitu. Tapi saya lihat dia punya potensi untuk menulis buku atau apapun. Oleh karena itu saya bilang sama dia tidak boleh berhenti, gitu kan. Mungkin turun dari jabatannya, tapi kamu harus menulis sebuah buku. Karena bagi saya, kalau dia menulis sebuah buku dan itu misalnya saya proyeksikan akan untung, itu jadi impas kerugiannya, gitu kan. Nah, yang ketiga, ada orang yang setelah rugi, kemudian terus-menerus menjadikan rugi lagi juga, gitu. Jadi ruginya menjadi berlanjut, gitu kan. Berlanjut. Iya, menjadi berlanjut. Padahal misalnya kerugian itu bisa di stop mungkin gitu ya. Nah, ada satu lagi tipe adalah orang yang sangat cerdas sekali sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari sebuah kerugian. Ini ada sebuah contoh ya. Mungkin dulu ya raksasa komputer itu adalah IBM, si raksasa biru itu. Nah, pemimpinnya adalah Thomas Watson Senior. Pada suatu ketika ada sebuah proyek yang dilimpahkan kepada anak buahnya dan itu sudah ribuan dolar keluar dan dalam keadaan rugi. Kemudian si pemimpin proyek itu mendatangi si Thomas Watson karena dia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Nah, dia datang, saya mengundurkan diri, saya akan bertanggung jawab. Tapi jawabannya si Thomas Watson Junior aneh sekali mungkin kalau di pandangan kita gitu. Apa mau mengundurkan diri katanya, enak saja gitu. Kita baru saja menginvestasikan sekian ribu dolar dan kamu mau pergi gitu loh. Jadi disepakatilah bahwa kamu butuh berapa dolar lagi untuk menjadi untung. Baik. Nah, artinya ada beberapa tipe atau beberapa macam orang ketika berhubungan dengan kerugian dia akan bertindak seperti apa. Baik. Oke, kita mulai mungkin dari yang pertama, Mas. Berhenti dalam kerugian. Iya. Ini maksudnya tipe orang yang seperti apa ya, Mas? Iya, jadi mungkin kita harus jelas dulu ya bahwa ini sudah rugi atau belum. Baik. Atau misalnya ada di tengah-tengah gitu kan, tetapi budgetnya habis di situ gitu. Nah, kalau kita sudah
sudah menentukan ruginya ada di mana gitu kan, atau mungkin ini adalah baru setengahnya saja gitu, jangan dulu berhenti gitu. Baik. Ini ada sebuah cerita juga gitu. Paul Getty itu kan adalah miliuner dari perminyakan gitu. Dan dia membeli lahan itu sangat murah karena ada seseorang yang menjual lahan itu karena dia sudah mencoba menggali tapi tidak mendapatkan minyak gitu. Dan ketika Paul Getty membelinya dan beberapa meter lagi dia menggali, ternyata malah ada minyaknya gitu. Artinya apa gitu? Dia merasa rugi kemudian menyerah ya, padahal mungkin beberapa meter lagi gitu loh. Dia tuh akan untung. Jadi maksudnya di sini ketika kita gagal atau kita dalam kondisi rugi, Iya. optimisme itu harus tetap dijaga ya. Iya betul. Kemarin kan saya pernah bertanya ke Mas Juno ya, lem yang tidak lengket, apakah lem yang gagal gitu? Padahal kan enggak, bisa dibikin post-it gitu. Oke. Si Ian Fleming, dia mencoba sesuatu, kemudian dia menumbuhkan jamur ya, dan jadi penisilin gitu. Oke. Nah artinya gagal itu Kesuksesan yang tertunda. iya bisa jadi kesuksesan yang tertunda atau ada hikmah lain yang tidak Oke. kita lihat. Gitu. Ada kita mungkin goalsnya ke goals A, ternyata ada goals Betul, B tersembunyi betul. di balik A itu ya Iya. Mas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kehidupan di balik orang-orang sukses seperti mungkin Thomas Alva Edison, Iya. dulunya mungkin dia tidak dianggap sebagai orang yang jenius kan? Betul. Jadi kata dia itu saya pasti akan untung gitu. Karena sudah tidak punya kesempatan lagi gagal. Oke. Karena sudah beberapa kali gagal gitu kan. Oke. Seperti itu. Lalu yang kedua nih Mas, melalui tindakan, ada yang tadi kalau berhenti. Iya. Ini melakukan tindakan impas dari kerugian. Ini maksudnya apa nih Mas? Iya, jadi dia sudah tahu nih bahwa ini dalam keadaan rugi gitu kan. Tapi kemudian dia tidak langsung buru-buru. Tidak Kita berhenti. lihat misalnya dalam hal non performing loan atau kredit macet. Ya, bank itu bagaimana misalnya berpikir bahwa ini harus kembali nih uang. Tidak mungkin misalnya 100% uang itu menjadi hilang. Baik. Oleh karena itu kan di dalam dunia profesional aja dikenal namanya ada R3. Ada rescheduling ya, penjadwalan ulang gitu, ada reconditioning gitu kan, kondisinya dirubah, atau ada restructuring, strukturnya dirubah gitu. Nah, ini juga misalnya dalam bidang bisnis ya, asuransi gitu. Asuransi itu kan sebetulnya untuk mengimpaskan kerugian. Jadi sebetulnya kerugian itu tidak minus atau tidak negatif, bahkan bisa dijadikan sumber bisnis. Baik. Itu yang dimaksud. Seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke. Oke. Baik, selanjutnya yang ketiga nih Mas, mengambil keuntungan dari kerugian. Iya. Ini seperti apa nih? Ambil untung tapi rugi. Sebenarnya Iya. kita tuh. Gimana sih? Ya, pada suatu ketika ini kejadian Iya. betul-betul ya, dan ini kejadian sedih sekali. Oke. Mungkin lebih bagus daripada terima seketir. Jadi pada suatu Baru ketika, nonton ya, Mas? pada suatu ketika saya diculik, Oke. betul-betul diculik oleh 10 preman. Oke. Widih. Ya, iya, itu kemudian ya karena saya harus menanggung hutang seseorang teman, gitu kan. Kemudian saya diambil, saya suruh menandatangani, dan pada waktu itu mobil saya diambil. Oke. Ya. Jadi mobil itu harganya 186 juta seperti itu. Nah, kemudian saya pulang, ini yang nyulik teman juga gitu. Dan karena saya misalnya tahu sedikit hukum, Temennya preman. iya, saya ancam lagi, malah saya balik ancam. Oke. Kalau Anda tidak membeli mobil saya akan laporkan polisi. Karena kan penculikan bagaimanapun salah gitu. Iya betul. Nah, secara etika. mobil saya itu kalau saya jual di pasaran gitu ya, itu 100 di bawah 100 karena mobilnya bukan mobil Jepang gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya tekan itu. Saya jual 145 juta. Jadi saya sudah pakai berapa tahun mobilnya gitu kan, 185 aslinya. Kemudian saya jual 145. Dan itu istilahnya bagi saya untung gitu. Karena apa gitu? Karena kalau saya jual normal di bawah 100. Oke. Tapi dengan cara misalnya saya menghadapi kerugian tapi kemudian bisa mencari peluangnya, malah menjadi untung begitu. Oke. Seperti itu ya Mas. Iya. Jadi tipe-tipe pengusaha banyak seperti itu. Oke. Oleh karena itu misalnya kenapa Singapura sangat senang sekali memberi kredit macet di Indonesia. Kenapa? Iya, ada subdebt itu. Oke. Ya subdebt itu karena dia mungkin punya sistem tertentu untuk bagaimana bisa mengembalikan utang-utang yang macet. Gitu. Kalau kita misalnya wah ini utang macet ya, kemudian menyerah seperti itu.
Kalau orang lain mungkin melihatnya, oh ini bisnis. Ini. Oke, luar biasa ya, ini perbincangan yang menarik sekali. Sayang kita harus rehat dulu. Ya, oke. Sekali. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan melanjutkan dialog kami bersama Ferry Faruk. Untuk itu tetap di Kilas Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Kilas Indonesia Pagi. Pemirsa masih membahas mengenai bagaimana kita menyikapi kerugian. Apakah kita harus berhenti? Apakah kita tetap optimis? Ataukah kita tetap jalan di tempat? Dan untuk itu kita masih bersama Mas Ferry Faruk. Iya, nah tadi kan kita sudah membahas beberapa macam ya. 3 macam. Tiga macam. Ada satu lagi kurang Bel ya? Masih ada satu lagi. Apa itu? Ya, yang satu lagi adalah ini yang paling banyak sebetulnya dilakukan di kalangan kita gitu ya. Bahwa ketika kita dalam keadaan rugi gitu ya, atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dan kita menambah deretan ketidakuntungan itu. Misalnya kalau kita lihat di jalanan, coba misalnya kita lihat ya, orang sudah misalnya keserempet gitu kan, atau saling tabrak gitu, kemudian berantem. Itu kan artinya sama sekali tidak menyelesaikan apapun gitu. Nah kalau kayak misalnya di dunia bisnis, sebetulnya ketika kita menghadapi sebuah kerugian atau sesuatu yang tidak menguntungkan, kita berhadapan dengan berbagai macam bahaya, gitu kan, berbagai macam bahaya. Ya, tadi kita sudah membahas satu bahaya yang paling utama adalah kita tidak lagi sensitif tentang apa yang disebut kerugian. Apa sih yang istilahnya kerugian itu harus di dalam koridor seperti apa sih gitu kan? Kalau misalnya apakah sumber daya yang habis pada suatu ketika gitu kan, apakah itu juga sebuah kerugian gitu kan. Nah kita mungkin nanti kita akan bahas satu persatu bahaya-bahaya apa saja yang potensial berada gitu kan, ketika kita menghadapi sebuah kerugian. Ya. Nah yang pertama misalnya bahaya yang tidak mengenal secara cermat. Apa sih itu penyebab kerugiannya? Kenapa gitu ya? Kebanyakan kerugian itu dipersonalisasi. Terlalu take it personally gitu kan. Bahwa rugi sama dengan si A, si B, si C gitu. Nah padahal belum tentu gitu. Menurut saya yang sebuah kerugian itu harus dilihat juga apakah ini dari sistem ataukah dari personal orang gitu. Apakah dari sebuah kepemimpinan mungkin ya gitu, ataukah dari mismanagement gitu. Tapi juga harus dilihat apakah ini sistem. Karena apa gitu? Karena sebuah manajemen yang terus-menerus mengorbankan martir, itu martir itu ada orang yang dikorbankan gitu kan, supaya memuaskan sebuah sebuah kegagalan gitu. Coba bayangkan gitu, seberapa banyak mungkin orang yang berbakat hilang di dalam proyek-proyek atau dalam bisnis seperti itu. Iya sayang, berarti tidak boleh menyerah mestinya. Betul. Ya, kerugian. Nah ini berbicara tentang kerugian, ini Mas Ferry membawa buku ya? Iya. Ya ini bisa diceritakan lebih banyak tentang buku yang dibawa? Iya, ini buku ini adalah yang saya bilang tadi sebetulnya. Ini adalah hasil dari sebuah tindakan saya dalam menghadapi kerugian. Gitu. Karena ada orangnya korupsi gitu kan. Nah saya harus menggimanakan orang ini gitu kan. Tapi supaya saya juga tidak rugi dan dia juga, karena kebanyakan orang begini ya. Ini orang salah dan sebenarnya harus dikubur gitu hidup-hidup gitu. Itu kan pemikiran itu bahaya sekali gitu. Coba bayangkan itu. Sekarang misalnya kita lihat di dalam masyarakat kita aja gitu, ada anak-anak bersalah, kemudian dipecat dari sekolahnya. Mau dijadikan apa gitu? Iya, mau dijadikan apa anak itu gitu? Karena anak itu akan tumbuh sekian tahun lagi gitu kan. Kalau tidak dididik akan menjadi kriminal gitu. Nah sama pekerja gitu kan, dalam waktu sekian tahun mungkin ada satu kesalahan, dua kesalahan seperti itu ya, maafkan saja dan ambil untung. Gitu. Mas, kalau Anda bilang tadi bahwa dengan menyetop atau memberhentikan seseorang ketika dia membuat, let's say it's kerugian gitu ya, lalu memaafkan misalnya, apakah itu tindakan memaklumi bahwa kesalahan atau malah baik itu memang tindakan memaafkan seperti itu? Ya kita lihat itu, kan ada kerugian itu ada nature of business, jadi sifat bisnis yang memang
harus rugi gitu, atau bukan harus rugi, ada kemungkinan rugi, atau juga moral hazard gitu. Oke. Nah kita, ini ada sebuah doa yang sangat bagus sekali Apa gitu. tuh Mas? Ya Tuhan gitu kan, jangan dekatkan aku dengan orang yang tidak pernah rugi, tapi jangan dekatkan juga dengan orang yang selalu rugi gitu kan. Misalnya mengulang-ulang kerugian. Oke. Gitu. Nah kita bisa lihat kalau satu kali misalnya dia merugikan kita, ya mungkin ada sesuatu yang salah juga dalam sistem yang kita bina gitu. Seperti itu. Artinya jangan langsung. Nah ini berhubungan juga dengan bahaya yang kedua, yaitu bahaya yang gampang sekali melabel. Melabel maksudnya Ya, apa nih, Mas? labeling gitu, Oke, bahwa labeling. menstigma gitu. Oh, oke. Bahwa orang ini pasti rugi nih. Oh. Karena kan di satu sisi ada orang yang dianggap sangat punya tangan midas gitu. Midas itu adalah seseorang yang dia menyentuh apapun menjadi emas. Oke. Artinya ini kalau orang ini Hoki terus ya. ya kalau orang ini memegang sebuah proyek gitu kan atau bisnis pasti untung deh gitu. Nah, padahal itu menurut Peter F. Drucker, ahli manajemen, itu yang membuat kemudian dunia itu menjadi timpang gitu. Karena apa gitu? Di Jepang misalnya ya, antara pemimpin dengan bawahan itu paling tinggi katanya gajinya itu 40 kali. 40 kali ya. Jadi pemimpin sama bawahan. Nah, kalau di Amerika misalnya itu bisa ratusan kali. Gitu. Karena apa? Dianggap bahwa seorang pemimpin punya tangan midas gitu kan. Nah, padahal itu belum tentu. Karena apa gitu? Sebuah proyek atau sebuah bisnis pasti digerakkan oleh satu tim. Iya, Oke. tidak bisa berdasarkan kerja satu orang, tapi Betul. kerja sama tim ya. Nah, sekarang kalau ada kesalahan itu juga persis sama. Harus dirembuk Ini secara pasti orang ini nih gitu. Ya. Sehingga nanti pada saat kejadian lain mungkin ini dia dimaafkan pada satu kegagalan, tapi di tempat lain dia mungkin akan direndahkan gitu. Mungkin bakatnya cocok di situ atau kapabilitasnya cocok di situ, tapi karena ada stigma bahwa dia punya tangan anti midas gitu kan, Oh, oke. kebalikan Iya, dari iya, midas, iya, ya dia akan disingkirkan seperti Baik, itu. itu. Jadi Ya. jadi kembali lagi bahwa menjudge orang Ya. ya itu berarti kurang baik ya. Apalagi itu judgementnya negatif dan belum mungkin Tidak didasarkan kepada pembuktian sebelumnya. Iya Iya. gitu. Jadi rugi sekali. Kita tadi udah bisa memaafkan gitu kan, oke. karena orang itu mungkin juga tidak moral hazard. berarti gitu. Ya. kalau ada Kalau kalimat bisnis. there is always a second chance ya Mas ya. Iya betul. A million Setiap- second chance. Oh, million second chance. Jadi setiap orang berhak untuk Ya, ya. kesempatan Betul. kedua seperti Iya, itu. jutaan Oke. kesempatan Ya, kedua. dan mungkin juga kebiasaan untuk menyalahkan orang lain itu tidak baik ya. Iya betul. Aha. Iya, Nah, karena ini kalau kita bisa lanjutkan gitu ya, ada bahaya yang ketiga, Baik. yaitu bahaya ketika bisnis atau sebuah proyek harus selalu untung. Oke. Bayangkan gitu, kalau kita punya pemimpin gitu kan, kita sebagai anak buah, Harus selalu. iya harus selalu untung. Karena apa gitu? Bukan semua orang memang ingin seperti itu. Ya ingin seperti itu tapi tidak mensterilkan. Artinya ada apa boleh namanya tanpa penyimpangan cacat gitu sedikit, ya, sepertinya ada apa gitu. Karena perbedaan semua orang itu beda-beda gitu kan. Semua orang punya keunikan tersendiri. Iya, keunikan tersendiri yang pada akhirnya mungkin belum tentu merugikan gitu kan. Oke. Nah, kalau kita misalnya harus steril dari kerugian, bayangkan gitu, kreativitas akan mati. Berarti ini tentang awareness ya Mas, bahwa ketika kita men-set suatu keberhasilan Iya. kita harus siap dengan kemungkinan Ada lain. kemungkinan Iya. lain. Jadi nggak baik kalau kita cuma men-set satu keberhasilan tanpa memikirkan oh kalau rugi gimana nih. Betul. Seperti itu ya Mas. Nanti kita lanjutin karena Oke. masih banyak Semakin lagi menarik bahayanya Mas ya. Kita Makasih. bisa memandang kerugian dari sisi yang berbeda. Baik, dan tetaplah bersama kami. Kilas Indonesia Pagi akan kembali hadir setelah pariwara berikut ini. Ya, welcome back, and there is always a second chance, even there are million second chance. Itu yang sempat kita singgung tadi, bahwa selalu ada kesempatan kedua dan bahkan ada jutaan kesempatan kedua. Tapi tentunya kita nggak boleh bergantung pada kesempatan kedua ya Mas. Harus nggak kita mengeset bahwa the first should be the best gitu. The first jangan gagal gitu, jangan rugi. Ya, mungkin sebagai sebuah moral Oke. itu bagus ya tapi isinya kalau misalnya harus selalu untung, kita tuntut aja pemimpinnya. Ya Harus udah kalau selalu gitu, perfect. ya, kalau begitu kalau permintaannya harus untung, untung. sediakan segalanya, Baik. gitu kan. Kemudian sampai prosedurnya juga dia yang menulis gitu kan.
Karena tidak ada orang yang menjamin sebuah masa depan gitu kan. Baik. Apakah ini akan kemana, karena ada satu faktor yang mungkin harus kita selalu ingat, yaitu perubahan. Baik. Gitu. Nah sekarang misalnya kita lanjut ke bahaya yang Tadi selanjutnya. Bahaya, baru ya. batas 3 nih, Yaitu keempat sekarang Mas. Menjadikan bisnis itu sebagai alat menang kalah Oke. gitu. Jadi ada dua tipe kan, ada orang yang menang-menang, win-win, ada yang zero sum game, jadi win-lose gitu. Nah ini kalau misalnya kita harus selalu untung, kemudian menjadikan orang itu atau menjadi pengusaha yang menang kalah. Ada dua tipe di sini, yaitu tipe farmer, tipe petani, dan tipe hunter. Oke. Nah kalau yang hunter itu get, ya, kemudian take and leave, gitu. Jadi mendapatkan langganan sebanyak-banyaknya, gitu kan. Kemudian mendapatkan keuntungan dari pelanggan itu sebanyak-banyaknya juga, gitu. Dan terakhirnya tinggalkan. Artinya tidak dipelihara. Tapi ada yang misalnya langganannya nggak begitu banyak, gitu kan. Kemudian dia memelihara servisnya supaya baik. Dan terakhir dia loyal, gitu. Nah, kalau dalam jangka panjang, tipe petani, gitu kan, tipe yang memelihara itu akan lebih langgeng, gitu kan, akan lebih untung, gitu. Istilahnya dalam hal tertentu mungkin tidak rugi tapi netral, gitu, impas, gitu kan, nggak apa-apa, gitu. Tapi dalam jangka panjang dia untung. Tapi kalau misalnya orang tipenya pemburu, gitu kan, dapat sebanyak-banyaknya, untung sebanyak-banyaknya, tapi kemudian tinggalin begitu saja, itu kan bahaya, gitu. Berarti bahwa ketika kita berhasil, yang harus dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan seperti itu. Iya, betul, gitu. Jadi istilahnya apakah bisnis kita untuk jangka panjang atau jangka pendek? Gitu Oke, kan. seperti Karena itu. kalau misalnya untuk jangka panjang, rugi atau kurang sedikit-sedikit itu ya normal saja lah, gitu. Normal. Ya. Kemudian yang Selanjutnya, bahaya Mas. selanjutnya Bahaya. yaitu menjadikan rencana sebagai dewa. Oke. Jadi plan as a god, gitu. Oke. Oke, maksudnya? Kebanyakan kita kan begitu ya. Iya. Perasaan kalau misalnya kita sudah merencanakan dan itu harus jadi. Gitu Oke. kan. Harusnya Iya, itu iya. dengan tekanan yang sangat ini, gitu. Padahal Bukannya itu bagus untuk motivasi ya? bagus sekali, gitu, bagus sekali. Tetapi pada satu ketika yang saya bilang tadi itu kan, orang perlu berubah. Kemudian ada resource yang berkurang dan bertambah, gitu kan. Nah kalau misalnya rencana itu kan sebagai sebuah peta sebetulnya, karena dia diciptakan sebelumnya. Nah sekarang kalau peta tidak sama dengan kenyataan yang sesungguhnya, dengan wilayah yang sesungguhnya, yang harus diganti apa? Strategi Peta atau wilayahnya? petanya? Petanya, gitu kan. Oh. Kalau kita misalnya Ya. harus melihat peta, kemudian ini nih, pintu harusnya sebelah sini, gitu. Maka tiap saat akan membongkar sesuatu, gitu. Nah itu kan lebih merugikan lagi, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ini ada peta dan kenyataannya tidak sama, petanya yang harus dirubah. Artinya rencananya harus ada flexibility. Oke. Oh, So berarti Mas oke. dalam satu perjalanan menciptakan atau membangun kesuksesan, setiap pribadi itu harus disiapkan untuk perubahan ya di dalamnya. Maksudnya fleksibilitas untuk menerima perubahan seperti itu. Betul. Ketika kita sedang menjalani satu proses menuju satu keberhasilan, Iya. Satu target yang dituju. apakah akan selalu ada perubahan-perubahan yang sifatnya tajam atau malah perubahannya cuma simpel gitu? Ya, ini kalau di dalam ilmu psikologi atau motivasi namanya adversity. Oke. Ya, gitu. Jadi kita harus punya sebuah kecerdasan bagaimana menyeimbangkan atau fleksibel terhadap sebuah tantangan. Oke. Karena hidup itu kan sebenarnya hanya 3 modalnya. 1, kita tahu tujuannya. 2, peka terhadap hasil. 3, fleksibel. Oke. Oke. Pernah lihat ini kan ada nyamuk Ya. nabrak-nabrak kaca, berapa hari dia atau berapa jam dia kuat seperti itu. Oke. Ayo terus nabrak-nabrak, tapi pada akhirnya mati. Mati. Karena dia tidak fleksibel. Coba mundur sedikit, gitu kan. Kita ngajarin lalat nih. Iya. Mundur sedikit, ini ada ruang udara, gitu kan. Oke. Dia pergi ke situ. Mas, satu lagi Mas, Iya. sedikit yang poin terakhir mungkin. Iya. Nah, setelah kita misalnya tidak fleksibel, kemudian kita fleksibel tapi salah fleksibel. Itu yang juga bahaya dari sebuah kegagalan. Artinya apa gitu? Kalau misalnya cita-cita kita belum kita capai, yang diturunkan bukannya cita-citanya, tetapi sikap kita. Ya. Jadi kemampuan kita, capability kita gitu. Iya, iya, iya. Nah kebanyakan dari sebuah kerugian itu karena ini rugi nih,
Oleh karena itu kemudian cita-citanya direndahkan. Oke. Nah, itu sangat tidak motivasional juga gitu. Artinya, coba bayangkan misalnya kalau kita punya usaha anak-anak gitu kan, atau apa ya gitu, anak buah gitu. Ya, ya, ya. Kita punya target ini nih, tapi gitu, kalau misalnya tidak tercapai, nggak apa-apa kok kita ada 10% di bawahnya atau 20% di bawahnya, mungkin akan Oke. malas. Orang Iya. seperti itu ya Mas. Baiklah, Baik. terima kasih untuk hari ini. Udah selesai ya? Iya, selamat bertugas kembali. Iya. Nanti Iya. kita ketemu lagi Senin. Terima Oke. kasih Mas. Sayang Iya. sekali ini menarik tapi durasinya sudah Iya, terbatas betul. sekali ya. Kita lanjut lagi minggu depan. Jadi tentunya kita harus lagi-lagi harus melihat satu peluang ya, walaupun itu mungkin ada untung dan ruginya, tentunya kita harus menyiapkan diri. Harus siap dengan plan A, plan B, dan tidak boleh menyerah, itu pesannya. Fleksibel, tadi Fleksibel. seperti yang dibilang Mas Ferry Faruk. Juga. Dan untuk dan itulah, sebenarnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Benar sekali Bella. Dan Ya. pemirsa tetaplah bersama kami, Kilas Indonesia Pagi akan kembali hadir setelah jeda commercial break berikut ini.